Ya, kita mempelajari kitab atau Injil Yohanes ya, saya. Injil Yohanes, theological themes yang penting untuk Yohanes. Ini Injil terakhir, saya. Injil terakhir, maksudnya quite konsensus ya, kecuali sedikit minor perkecualian. Ada yang percaya ini yang pertama, tapi hampir semua scholars percaya sebetulnya ini Injil yang terakhir gitu. Injil yang pertama kemungkinan besar itu Markus, lalu kemudian yang terakhir adalah Yohanes. Ya, kita masuk ke ini saya, basic theological ideas ini basically dibagi tiga yang sudah sering kita bahas, yaitu yang ketiga ya, relasi antara sign and faith itu sudah sering kita bahas. Yang pertama tentang julukan dan gambar kristologis menurut Injil Yohanes. Lalu relasi dengan Yudaisme itu bagaimana? Dan yang ketiga bicara tentang tanda dan kaitannya dengan iman. Tanda kaitannya dengan iman. Kita satu-satu saja. Yang pertama bicara tentang ini ya, julukan atau sebutan, titel, dan gambar kristologis. Yang pertama, yang penting di dalam gambaran Yohanes tentang Kristus itu adalah sebagai yang diutus, yaitu dalam hal ini yang diutus oleh Bapa. Kita membaca misalnya 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya tidak pernah kamu lihat. Lalu 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Istilah ini yang diutus oleh Bapa itu menyatakan bahwa Yesus itu memang dari Bapa gitu. Tapi ini bukan di dalam Yohanes itu memang pasti ada pengertian eksklusif ya. Maksudnya Yesus yang dari Bapa, maksudnya sebagai anak tunggal Bapa gitu, itu pasti eksklusif dalam pengertian itu. Tapi juga sekaligus inklusif di dalam kaitan ada kontinuitas dengan konsep pengutusan nabi di dalam Old Testament itu. Di dalam perjanjian lama, semua nabi itu diutus oleh Bapa begitu ya. Diutus oleh Allah, diutus oleh Yahweh. Maka di sini waktu Yesus menyebut dirinya diutus oleh Bapa, itu dia ada kontinuitas dengan nabi-nabi di dalam perjanjian lama yang juga diutus oleh Allah. Misalnya di dalam 4 ayat 14 kita baca ya, 4 ayat 14. Kalau saudara baca di bagian ini kan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria ini ya tentang masa lampaunya. Lalu kemudian kan dia menyebut Yesus, engkau seorang nabi gitu ada. Itu setelah Yesus mengatakan tentang masa lampaunya dia punya 5 suami dan sekarang ada padanya bukan suaminya. Jadi di sini di dalam ayat 14 kalau kita baca, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, ada kaitan di sini antara berita daripada nabi-nabi, termasuk juga tentu saja Yesus Kristus, dengan makna keselamatan ya dari pengutusan itu. Jadi nabi itu diutus untuk memberitakan kabar keselamatan. Yesus sebagai nabi ya menyebut dia sebagai yang diutus oleh Bapa. Yohanes menyebut dia sebagai yang diutus oleh Bapa. Itu berkaitan dengan makna keselamatan ya di dalam hal ini. Lalu titel yang lain yaitu prophet, nabi, Mesias, dan anak Allah. Titel ini dikaitkan pertama dengan motif mengenal manusia ya dan hatinya. Kita baca beberapa ayat 148. Nathanael berkata kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ya. Motif pengetahuan ya itu pengenalan akan manusia, tapi juga sekaligus hatinya ya. Berkaitan dengan konsep atau titel ini ya, Prophet, Messiah, Son of God. Lalu waktu kita membaca di situ 49 kan Nathanael berkata kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. Ya, jadi itu anak Allah. Kalau yang di dalam perempuan Samaria pasal 4 itu adalah Mesias dan Prophet ya, Nabi, Mesias, anak Allah. Itu dikaitkan dengan motif tahu di sini ya, di dalam teologi daripada Yohanes. Waktu kita membaca ini di dalam cerita perjamuan Kana, di situ perjamuan Kana, di situ kita membaca cerita tentang air menjadi anggur ya. Itu kalau diselidiki secara history of religion ya, jadi agama di kanan kiri itu ada perbandingannya dengan Dionysius cult ya, namanya Dionysius cult yang punya cerita yang sangat mirip dengan cerita ini. Sehingga ada kepentingan misi di sini ya, karena sudah ada cerita yang mirip sekali, kemudian Yesus mengubah air menjadi anggur.
Jadi orang-orang yang sudah punya latar belakang kepercayaan Dionysius cult ini bisa dimenangkan, menyatakan bahwa Yesus itu adalah the true Dionysius, kira-kira gitu ya. Ini kalau di dalam Di dalam perbandingan dengan agama di kanan kiri gitu. Tapi kalau ditafsir secara inner biblical, kita juga bisa melihat dalam pengertian begini, saya. Ini kan perkawinan kan ya, perkawinan laki perempuan, lalu kemudian mereka kehabisan anggur dan di situ Yesus hadir. Anggur air dan anggur itu seperti kita tahu di dalam Alkitab itu kan menjadi gambaran joy, sukacita ya. Yesus di situ tampil mengantisipasi ya, cerita bahwa dia itu adalah mempelai lelaki yang sesungguhnya gitu. Maksudnya Yesus kan mempelai lelaki, terus habis itu the church itu gereja dalam mempelai perempuan kan. Ini kan tentang pernikahan ya, pernikahan dua orang laki perempuan menikah terus kehabisan anggur. Mereka ada keterbatasan di sana, tapi Yesus di situ merubah air menjadi anggur ya. Jadi Yesus yang memberikan sukacita sejati, sekaligus Yesus menyatakan dirinya itu sebagai mempelai lelaki yang sesungguhnya. Maksudnya kalau kita lihat dari inner biblical view gitu. Tapi ini semua di dalam di under Jesus as Messiah, as Son of God, Prophet, sebagai anak manusia ya. Anak manusia yang turun, Son of God, ini Son of Man berarti, dan pre-existent Son of God ya. Yang pre-exist, yang kekal gitu, yang dari kekal. Jadi ada perbedaan aksen dengan dengan synoptic gospel, dengan Injil sinoptik seperti Markus, Matius, Lukas. Yesus itu berasal dari sorga, kembali ke sorga. Dia ditinggikan dan dimuliakan. Dan ini memiliki makna keselamatan tentu saja, tapi juga sekaligus fungsi penghakiman. Seperti kita tahu, anak manusia itu kan dari Daniel itu khususnya, kan itu sangat berkaitan dengan penghakiman ya, itu anak manusia di dalam konsep kitab Daniel. Paling tidak ada 13 ayat, sudah bisa catat cepat aja ya, yang menyatakan Yesus itu kaitannya dengan anak manusia. Maksudnya Yesus sebagai anak manusia, yaitu 1 ayat 51, 3 ayat 13, 3 ayat 14, 5 ayat 27, 6 ayat 27, 6 ayat 53, 6 ayat 62, 8 ayat 28, 9 ayat 38, 12 ayat 23, 12 ayat 34, 13 ayat 31 dan seterusnya. Kita coba lihat beberapa gitu. 3 ayat 13 coba ya. 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Jadi, seperti saudara lihat di sini ya, sebutan anak manusia itu bukan lowly title begitu, bukan humble title, tapi high title sebetulnya ya. Saya baca lagi ya, sekali lagi itu. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ya, ini kan high title berarti kan ya. Satu-satunya yang dari sorga gitu ya. Satu-satunya itu berarti high title, nggak ada lagi yang lain. 5 ayat 27 ya, 5 ayat 27. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Ia itu Bapa ya maksudnya ya. Memberikan kuasa kepadanya, itu kepada Yesus untuk menghakimi, karena Ia adalah anak manusia. Jadi di sini sudah lihat istilah anak manusia itu dikaitkan dengan kuasa menghakimi ya. Jadi dekat sekali dengan konsep Daniel. 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Di sini anak manusia berkaitan dengan keselamatan, dan sekali lagi ini satu-satunya begitu ya. Satu-satunya yang bisa memberikan hidup kekal yaitu anak manusia di sini. 9 ayat 38. Dari 35 dulu ya. Yesus mendengar bahwa Ia telah diusir keluar oleh mereka, kemudian Ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada anak manusia?" 36 jawabnya, "Siapakah Dia Tuhan?" Atau Tuhan ya. Sebetulnya dalam bahasa aslinya kan Kyrios itu ya terjemahannya Tuhan gitu. Tuhan itu kan definisasi daripada Tuhan gitu ya. Tuhan jadi Tuhan gitu. Tapi bahasa Inggris kan dia pakai istilah Lord, Master, Lord gitu ya. Lord itu terutama. Jadi siapakah Dia Tuhan gitu. Maksudnya ini mempertuankan Yesus gitu. Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat Dia, tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, Dialah itu."
Katanya aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Jadi di sini anak manusia itu dikaitkan dengan keilahian ya, bukan dengan kemanusiaan itu, tapi dengan keilahian justru. Yesus kan punya dua natur ya, natur manusia, natur ilahi. Tapi seperti kita baca di sini ya, ini istilah anak manusia dikaitkan dengan penyembahan gitu. Jadi sekali lagi, ini high title ya, bukan low title gitu. 13 ayat 31 itu terakhir kali anak manusia disebut, setelah itu masuk kepada jalan menuju kepada kemuliaan. Waktu Yohanes pakai istilah ditinggikan gitu saya, itu double meaning ya, ditinggikan maksudnya dimuliakan dalam pengertian dimuliakan, tapi ditinggikan juga ditinggikan di dalam pengertian ditinggikan di atas kayu salib gitu. Dengan kata lain, salib itu adalah pemuliaan gitu. Ya sekali lagi ya, Yohanes waktu pakai istilah anak manusia itu ditinggikan ya, itu istilah ditinggikan itu maksudnya ditinggikan, namanya ditinggikan ya, berarti dimuliakan gitu kan. Tapi kita tahu ditinggikan itu maksudnya ditinggikan di kayu salib begitu. Jadi dari perspektif Yohanes, salib itu adalah pemuliaan Kristus gitu, bukan penghinaan Kristus tapi pemuliaan Kristus justru dari perspektif atas tentu saja ya. Kalau saudara melihat di dalam gambaran Lukas kan sedikit berbeda ya. Lukas kan melihat salib itu ya humiliation ya. Itu adalah jalan dari penderitaan, kesengsaraan, kehinaan lalu menuju kepada kemuliaan. Kemuliaannya yaitu kebangkitan pasti gitu kan ya. Tapi dalam perspektif Yohanes, salib itu sendiri adalah sudah peninggian, itu glorification, itu pemuliaan. Ini 12:23 misalnya ya, kita baca 12:23. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya, jelaskan ini kan ya. Ini pasti nggak ngomong tentang kebangkitan karena belum saatnya. Ini saatnya apa? Saatnya menuju kepada kematian maksudnya. Saatnya naik ke salib. Dimuliakan di dalam pengertian itu ya menunjuk kepada apa itu? Kepada peristiwa salib sebetulnya. Lalu 12:34 ya. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin kau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Ya, ini kan jelas menuju kepada salib begitu kan. Kalau menuju kepada kebangkitan ya doesn't make sense gitu kan. Karena itu bicara tentang justru mereka itu susah terima karena kenapa Mesias harus menderita gitu. Ya, padahal yang mereka terima itu Mesias hidup selama-lamanya. Kenapa kok jadi ada kematiannya? Tapi kematian di sini pakai istilah ditinggikan justru. Siapakah anak manusia itu? Ya. Jadi skemanya kita bisa melihat ini adalah pre-existence gitu ya, ada dari kekal, lalu kemudian diutus ke dalam dunia, lalu kembali kepada Bapa. Ini sederhana kan saya. Pre-existent, logos. Ini kan gambaran logos kan memang begitu saya di dalam kepercayaan apa? Greek ancient philosophy itu jadi logos ya. Kemudian kan logikos itu kan keluar daripada logos ya. Kita kan punya logikos kecil. Itu kan keluar dari logos, terus habis itu harus kembali lagi kepada logos gitu kan ya. Konsep ini loh, konsep apa? Exit reditus namanya bahasa Latin ya. Jadi keluar dari sana lalu kembali dari sana. Itu bukan original konsep Alkitab, itu konsep ancient Greek sebetulnya ya. Konsep exit reditus apa itu? Sebagaimana mulanya, demikian juga akan kembali ke situ lagi gitu. Jadi ini konsep ini skema ini yang dipakai oleh Yohanes untuk menyaksikan bahwa Yesus itulah the true logos sebetulnya. Karena Yesus itu dari Bapa ke dunia dan kembali kepada Bapa. Tapi yang diajarkan Greek ancient philosophy itu bahwa kita punya logikos itu sebenarnya berasal daripada logos dan kembali kepada logos. Itu myth sebetulnya gitu. Itu bukan ajaran yang benar gitu. Jadi di sini Yesus menggantikan ya konsep logos seperti yang dimengerti di dalam filsafat Greka. Poin ini penting, jadi seperti saudara lihat di sini ya, ada relasi ya antara pemberitaan Injil dengan konsep yang dimengerti dunia pada saat itu gitu. Kan logos ya, mereka sudah punya konsep dulu tentang logos itu bagaimana. Kita ini logikos, punya logikos nanti akan kembali kepada logos. Kita percaya asal kita juga dari sana dan kita akan kembali kepada sana. Lalu kemudian Yesus diberitakan sebagai logos ya, logos yang asli itu Yesus gitu. Nah, kita sendiri di dalam kehidupan kita sekarang juga ada ini ya, pre-existing itu kepercayaan atau myth atau apa yang sudah ada di sekitar kita gitu. Lalu waktu kita memberitakan Injil, seharusnya juga ya kalau kita ngikutin Yohanes ada kaitan dengan itu ya gitu. Itu baru namanya teologi inkarnasi gitu. Ada kaitannya dengan yang dipercaya oleh dunia itu apa. Lalu kita menggantikan dengan konsep yang asli gitu. Jadi ini menjawab kebutuhan dunia. Cuma persoalan seringkali di dalam
Misiologi yang kurang efektif itu adalah karena kita nggak mau tahu sama ceritanya dunia itu apa gitu ya. Yohanes bukan nggak mau tahu, Yohanes itu betul-betul sangat tahu konsep logos atau filosofi logos itu apa sebetulnya. Lalu kemudian dia memberitakan Kristus itu sebagai logos gitu. Ya, jadi ada kaitannya, ada benturan seperti tadi Dionysios ya. Dionysios itu ada cerita juga itu tentang air jadi anggur dan sebagainya. Dionysios memberi anggur dan sebagainya. Tapi kemudian Yohanes mengatakan the true Dionysios itu sebenarnya adalah Yesus karena Yesus mengubah air menjadi anggur ya. Dionysios itu cuma myth. Yang asli itu sebenarnya adalah Yesus. Nah, jadi di sini kita melihat baik ini ya dengan sistem kepercayaan Yahudi maupun juga dengan sistem kepercayaan Yunani itu ada singgungan gitu. Sehingga Injil itu waktu diberitakan powerful gitu. Ya, kita kalau nggak mau tahu sama kepercayaan dunia, apa yang didambakan oleh dunia, ya kita bisa nggak relevan menghasilkan Kristus sebagai jawaban. Karena kita even nggak bother sama pertanyaan dunia soalnya. Waktu kita memperkenalkan Yesus kepada dunia, itu mesti replacing certain konsep yang sudah ada sebenarnya gitu. Seperti istilah yang dipakai di dalam Yohanes logos, itu sudah ada modelnya, model ini tadi ya. Yang datang dari sana terus balik lagi, ini sudah ada sebelum Yohanes ngomong ini sudah ada. Lalu Yohanes mengatakan Yesus itu diutus oleh Bapa kembali kepada Bapa. Ini kan penunggangi berarti gitu. Konsep penunggangan ini penting gitu. Karena kalau nggak ada konsep penunggangannya jadi abstrak banget ini ya Pak. Injilnya jadi abstrak banget gitu, nggak ngisi apa-apa gitu ya. Nggak menggantikan konsep apa-apa gitu. Kita bisa gantian ini lah approach saya ini apa? Lihat inilah Yohanes 1 ya. Ini kan kalau sudah baca di situ Yohanes 1 pada mulanya ya adalah firman. Itu kan bahasanya Genesis kan sebetulnya kan ya, pada mulanya gitu. Tapi di sini pada mulanya adalah firman gitu. Jadi ini tarik mundur lagi gitu. Kalau di Genesis bilang pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi gitu kan, itu Genesis. Tapi Yohanes tarik lebih mundur lagi ya. Itu pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum langit dan bumi dijadikan, itu firman gitu. Jadi ini insisting or sebelumnya lagi sebetulnya gitu ya. Sebelumnya Genesis even gitu, yaitu Yesus atau firman di situ. Ada kekuatannya di situ ya kalimat itu untuk orang-orang Israel karena ini berarti lebih awal lagi gitu, lebih dulu lagi daripada penciptaan kan. Jelas sekali ini mengacu kepada Theology of Creation ayat 3 itu kan bicara segala sesuatu dijadikan oleh Dia gitu kan ya. Itu kan berarti memang jelas kaitannya sama Theology of Creation. Selain itu ini ya ada kaitan juga dengan wisdom teologi. Logos wisdom teologi ya. Itu logos Sophia, logos itu firman, Sophia itu wisdom atau kebijaksanaan, hikmat. Jadi firman, hikmat ya. Teologi firman dan hikmat. Sophia itu kalau di dalam historical teologi itu kan Kristus dan wisdom itu satu paket gitu ya. Gambaran Kristus sebagai hikmat itu. Ini yang menarik sekali lagi ini ya Pak, hikmat itu both di dalam bahasa Yunani atau bahasa Ibrani itu pakai feminin kayak ini ya Pak, artikelnya bukan pakai maskulin tapi pakai feminin. Berarti ada kaitan sekali lagi dengan teologi ciptaan ya. Maka di situ kalau sudah membaca di dalam prolog maksudnya pasal 1 daripada Yohanes ini ada penggunaan istilah itu dua istilah penting ya untuk Theology of Creation. Satu adalah light atau terang, satu lagi adalah hidup ya. Terang dan hidup. Ini dua-dua adalah vocabulary di dalam bahasa teologi ciptaan. Kan Allah menjadikan terang gitu kan ya. Terang itu memisahkan dengan kegelapan, terang, gelap itu kan bahasa ciptaan sebetulnya. Lalu kemudian Yohanes menggunakan istilah ini ya, terang dan gelap. Itu jelas sekali mengacu kepada bahasa ciptaan. Maksudnya di sini menyatakan recreation, begitu ya. Ini creation, original creation, ini ada recreation berarti atau new creation lebih tepat ya, ciptaan baru gitu. Yaitu ciptaan lama, ini ciptaan baru. Lalu juga ada tentang hidup di situ ya. Waktu saudara membaca ayat 4 misalnya 1 ayat 4 dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya hidup terang ya. Itu bahasa ciptaan kalau kita melihat. 1 ayat 32 Yohanes memberi kesaksian katanya aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Aku pun tidak mengenal tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah.
Kalau saudara bandingin ini ya, ini kan cerita Yesus yang ditabiskan itu ya. Coba bandingin sama akunnya Markus, Matius atau Lukas. Yang unik di dalam gambaran ini apa? Saya baca ya dari Lukas misalnya ya. Lukas 3 ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Nah ini Lukas ini sedang berdoa ya. Yang lain nggak ada ngomong sedang berdoa. Lukas satu-satunya yang ngomong sedang berdoa. Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengar suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Kalau saudara lihat di sini, ini bahasa Indonesia kurang jelas ya. Saudara ada yang bawa bahasa Inggris nggak ya, terjemahan Inggris gitu. Coba baca yang 32. And John bore witness, I saw the Spirit descend from heaven like a dove, and it remained on him. Ya, itu remain on him ya. Remain on him itu of absolute importance di dalam Yohanes. Diulang lagi sampai di ayat 33 ya, itu Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya ya. Itu tinggal itu kok bahasa Indonesia kurang kuat kayaknya, tinggal maksudnya turun terus tinggal di atasnya gitu kan ya. Remain itu bahasa Inggrisnya. Remain itu berarti tinggal tetap. Maksudnya terjemahannya lebih baik itu sebenarnya tinggal tetap, namanya remain gitu kan ya. Kepentingannya apa ini ngomong remain gitu. Di dalam early church ya ada bidang namanya adoptionism ya. Adoptionism itu percaya Yesus itu sebenarnya manusia biasa gitu. Tapi kemudian dia dibaptis jadi anak Allah ya waktu peristiwa ini gitu. Itu roh ada di sana begitu ya. Terus habis itu roh itu meninggalkan dia, yaitu waktu dia teriak-teriak di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku gitu. Jadi Yesus itu adalah anak Allah adopsi gitu. Adoptionism namanya, ajaran bidat ya. Seperti kita tahu dalam bagian ini ya, ini Yohanes sudah ada polemik dengan bidat ini. Selain adoptionism tapi juga doketisme ya, menggambarkan Yesus itu enggak sepenuhnya manusia. Nah, di dalam bagian ini waktu dikatakan remain ya, itu berarti roh itu tetap ada pada Yesus, bukan meninggalkan dia. Sampai suatu waktu itu meninggalkan dia, makanya dia disalib teriak-teriak seperti itu, bukan gitu. Tapi Yesus itu tetap ditinggali ya istilah itu ya. Kalau bahasa Indonesia kalau pakai istilah tinggal berarti ditinggali oleh Roh Kudus. Nah, kalau ini ya, kalau baca keunikan daripada Yohanes 1 ini selain pre-existent, gambaran apa itu kekekalan ya. Tapi juga inkarnasi itu penting sekali gitu ya, kekekalan, tapi juga inkarnasi ya. Yesus yang menjadi daging. Menjadi daging. Itu berarti bukan atau unlike logos seperti yang dimengerti oleh Plato tetap di dalam dunia ide gitu ya. Tapi turun menjadi daging ya, lalu tinggal bersama dengan kita. Surat Yohanes mengatakan yang kami raba, yang kami pegang ya, berarti ini bukan cuma yang kami contemplate begitu ya. Bukan cuma yang kami renungkan, tapi yang kami raba, kami pegang gitu ya. Saudara mungkin bisa tanya ya, tapi sekarang saya coba bisa merenungkan, saya nggak bisa memegang, meraba dan sebagainya. Jawabannya adalah kita ini menurut teologi Paulus, kita ini tubuh Kristus gitu. Jadi kita ini melanjutkan ya, the bodily presence of Christ, maksudnya saudara dan saya. Kekristenan itu nggak mungkin menjadi agama yang agama yang cuma dikontemplate gitu ya, agama yang cuma direnungkan. Itu bukan kekristenan, itu Platonic religion namanya. Kekristenan itu kalau kita mengikuti Yohanes 1, itu firman itu menjadi daging ya. Meskipun firman yang menjadi daging itu sudah kembali naik ke sorga, itu tetap ada aspek daging ini ya, aspek kelihatan, aspek yang bisa diraba, dipegang ya, konkretisasi daripada firman. Itu bahkan terus terjadi sampai sekarang meskipun Yesus sudah naik ke sorga. Perjamuan kudus itu ya, itu mengecap ya, itu kan berarti bukan contemplating doang kan ya. Itu mengecap kita memegang, membau, merasakan, mengecap, memakan ya, perjamuan kudus, roti dan anggur. Itu ada kaitan sangat dekat dengan inkarnasi. Apakah ini artinya bahwa Injil yang lain dalam menceritakan Tuhan Yesus itu tidak melihat kepercayaan atau tren seperti kalau Yohanes kan tadi kita lihat. Oh, ada yang lain. Maksudnya ada singgungan dengan persoalan yang lain gitu. Tapi pasti nggak sama yang singgungan yang ada pada Injil Yohanes gitu. Setiap Injil punya singgungannya masing-masing. Nggak harus pakai bahasa yang tinggi seperti filosofi seperti Yohanes memang gitu. Tapi semua Injil punya singgungannya. Istilah Injil itu sendiri itu ada singgungan. Euangelion itu sebetulnya original itu adalah itu kan good news kan ya. Good news itu apa sih ya? Good news itu datang dari kaisar gitu. Euangelion atau kabar baik
Ya, ini adalah yang memberikan di dalam konteks itu kaisar gitu. Kaisar itu soter. Kaisar itu adalah juru selamat. Ini sebelum ada Injil ya. Kaisar itu juru selamat, dia soter ya. Dan dia memberikan kepada kita kabar baik. Tapi terus kemudian keempat penulis Injil bilang, enggak. Yesus itu juru selamat. Bukan kaisar. Ini sudah benturan langsung gitu. Makanya kena penggal gitu ya orang ngomong kayak gini. Sekarang kalau kita ngomong Yesus juru selamat, nggak ada penggal kita. Karena nggak ada benturan apa-apa. Soalnya memang nggak ada benturan. Siapa yang percaya siapa juru selamat kan nggak ada gitu. Tapi dulu itu kaisar itu juru selamat gitu. Dan kaisar itu membawa kabar baik. Sekarang orang Kristen bilang, Matius, Markus, Yohanes, Lukas bilang Yesus itu juru selamat. Dan yang kita sekarang menulis kabar baik, Euangelion. Menurut Markus, Euangelion menurut Lukas, Euangelion menurut Yohanes, kabar baik. Tapi nggak ngomongin kaisar, ngomongin tentang Yesus sebetulnya gitu. Yesus itu Kyrios. Kaisar maunya dipanggil Kyrios. Tuhan, Kyrios. Terus tapi penulis-penulis Alkitab Perjanjian Baru bilang enggak, Yesus yang Kyrios, bukan kaisar. Gitu. Itu benturannya kuat gitu. Jadi ada bayar harga gitu ya. Apakah memang idealnya harus ada benturan itu atau tidak? Ini kita ngikutin prinsip Alkitab gitu maksudnya. Makanya kekristenan itu adalah agama yang mengencourage penerjemahan gitu. Kita bilang ini bahasa Indonesia ini juga kitab suci gitu kan. Kita nggak bilang yang asli yang kitab suci gitu. Asli sih pasti kitab suci, tapi ini juga kitab suci gitu kan ya. Jadi agama Kristen itu adalah agama yang justru menerjemahkan, itu jangan lupa gitu. Agama kita itu agama yang menerjemahkan. Jadi ini semua masih diterjemahkan gitu. Yang disebut teologi itu sebetulnya adalah usaha penerjemahan Alkitab. Itu namanya teologi gitu. Kalau ya nggak perlu penerjemahan ya nggak usah teologi juga, ya baca aja langsung gitu. Pakai istilah ini langsung gitu kan. Saya bukan bilang ini ya, istilah ini nggak bisa dipakai sama either way lah. Ini bedanya, orang bilang kan bedanya Christian theology sama Christian philosophy kan kayak begitu kan ya. Ini siapa aja yang ngomong sudah lupa, Walter Stoff kali nggak salah ya. Christian theology sama Christian philosophy. Christian theology itu menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa ciptaan. Itu teologi. Jadi Alkitab kan sudah ada bahasanya gitu ya. Lalu kita coba untuk menerjemahkan itu, menerjemahkan dan menggunakan bahasa ciptaan. Itu namanya teologi gitu. Christian philosophy sebaliknya itu membaca ciptaan menggunakan bahasa Alkitab gitu. Itu tugasnya Christian philosophy. Saling melengkapi sih harusnya. Satunya baca apa pakai bahasa apa begitu ya. Jadi baca apa menggunakan bahasa apa. Kalau teologi itu membaca Alkitab menggunakan bahasa ciptaan gitu. Jadi penerjemahan makanya gitu. Tapi kalau Christian philosophy itu kita membaca zaman ya, membaca dunia menggunakan bahasa Alkitab gitu. Ya, itu tugasnya Christian philosopher. Ya, at least definisinya ini lah, Walter Stoff kalau saya nggak salah ingat. Tapi kita ngomongin teologi sih ya, kita nggak ngomongin Christian philosophy. Jadi teologi itu menerjemahkan cerita Alkitab ke dalam cerita dunia gitu ya, maksudnya dengan penggunaan vocabulary dunia gitu. Sebenarnya Christian philosophy itu membaca dunia berdasarkan cerita Alkitab gitu. Ya. Maka kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, saudara akan menemukan gambaran-gambaran yang dipakai seperti kayak domba Allah gitu ya, domba Allah. Itu kan again sangat kontekstual untuk orang Israel deh. Anak domba Allah, domba Allah. Jadi yang dipakai di sini ini adalah original picture gitu, gambaran asali pengalaman hidup manusia, tapi juga sekaligus kerinduan manusia yang terdalam. Ini diakomodir, ditampung di dalam the so-called seven great I am itu ya, ego, emi, aku adalah ya. Itu kan Yohanes ya, nggak ada di Injil yang lain. Akulah terang dunia gitu, terang dunia. Akulah roti hidup ya. Aku gembala yang baik gitu ya. I'm the good shepherd. Akulah pintu, akulah jalan ya. Lalu akulah kebangkitan dan hidup gitu misalnya. Itu kan semuanya berurusan sama kebutuhan manusia yang paling dasar gitu. Itu berarti memberikan gambaran yang paling dasar ya tentang pengalaman hidup manusia ya. Kerinduan manusia ya digembalakan ya untuk bisa masuk keluar ruangan dengan perlu pintu, ada jalan dan sebagainya, terus kebenaran, kehidupan, kebangkitan ya itu kebutuhan tentang kematian, ketakutan kematian dan sebagainya, itu semuanya gambaran dasar gitu sebenarnya di dalam ego emi atau the seven great I am itu ya. Pasti ada kaitannya dengan old Judaism juga di sini ya, maksudnya kepercayaan Yahudi ya.
Ada orang tafsir juga ini ada berkaitan dengan kalimat I am who I am yang di apa itu ya tipikal tafsiran Injili itu apa I am who I am maksudnya waktu Musa tanya siapakah namamu di sini aku adalah aku gitu kan I am terus di sini Yesus bilang I am juga gitu. Ya selain itu tapi sekali lagi kaitan yang penting ini kayak apa dengan keseharian ya itu ya bahasa keseharian. Kalau kita mau belajar daripada Yohanes bahasa keseharian ya. Akulah pintu, gembala, apa? Ya, ini terang dan sebagainya itu kan bahasa-bahasa paling sederhana begitu kan ya. Bahasa paling simpel gitu ya dan setiap hari manusia perlu itu ya emang. Nah, sekarang kita again ya perlu sekali lagi penerjemahan itu juga di dalam konteks ini, konteks kehidupan kita. Yohanes ini menarik karena ini kan memang again menurut konsensus ini Injil yang paling terakhir ya, dia rasul yang paling tua, tapi juga sekaligus ini apa ada redaksi ya sebetulnya ini agak sedikit sensitif saya ngomong kayak begini ya, tapi sebetulnya semua Injil sih bisa ada redaksinya gitu. Tapi especially Yohanes kalau sudah melihat ini jelas sekali redaksinya ya. Coba kita buka ya. Redaksi tambahan dari ini belakangan gitu. Kalau saudara lihat di 21 ya, itu jelas sekali ini tambahan redaksional ini 21. Maksudnya ini akhirnya itu sudah bisa sampai 30-31 ya. Ayat pasal 20 ayat 30-31 itu sudah bisa selesai di situ. Ya, maksudnya Injil ini dicatat. Itu kan sudah klimaks di situ kan ya. Maksudnya Injil ini dicatat. Terus habis itu diperpanjang jadi ada cerita ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias gitu ya. Itu tambahan belakangan. 21 itu jelas tambahan gitu. Tambahan ini apa? Satu pasal redaksional ya berarti ya, tambahan gitu. Ya saudara boleh percaya itu ditulis oleh Yohanes sendiri. Ahli-ahli sih cenderungnya percaya ditulis oleh ini apa? Yohanin Circle ya. Jadi murid-muridnya Yohanes yang setelah itu gitu. Ada penambahan belakang. Itu nggak harus menggoyangkan iman kita karena kita nggak harus percaya satu kitab harus ditulis oleh satu orang sih sebenarnya. Ya tapi ini bagiannya agak ke dalam gitu. Maksudnya gini saya, ini kan perdebatannya gini ya, ini ditulis tahun berapa, terus bidat itu muncul tahun berapa gitu. Orang itu mempersoalkan kalau misalnya ya, kalau Yohanes itu hidupnya sampai sini begitu misalnya ya. Terus habis itu ini di sini kita tahu historical bidat itu muncul di sini misalnya gitu. Ini kan nggak kesulitan kita ngomong bahwa ini kitab Yohanes ini apa itu countering bidat ini. Ya ini kan agak nggak bisa diterima dosa maksudnya ya. Misalnya seandainya bidat bidat A gitu ya, gnostik gitu ya, munculnya di sini. Terus kita bilang Injil Yohanes itu counter gnostik lah. Yohanes sendiri mati di sini. Ini kan nggak lucu kan, nggak bisa diterima gitu. Maka jawabannya gimana? Jawabannya ini masih ada redaksi di sini gitu. Ada redaksi, makanya boleh counter gnostik itu nggak ada persoalan. Karena memang bisa ada redaksi, maksudnya redaksi daripada Injil Yohanes oleh murid-muridnya Yohanes yaitu Yohanin Circle di dalam hal ini gitu. Yang kemudian jadi kita tetap bisa menjelaskan memang tetap counter gnostisisme, counter doketisme dan sebagainya. Ya bidat-bidat yang muncul even after Yohanes mati gitu. Nggak ada isu sih dengan itu sebenarnya. Oke, kita ke kaitan antara tanda dan iman ya. Itu di dalam Yohanes istilah mujizat itu sama dengan tanda. Tanda itu adalah mujizat itu tanda 12:37 misalnya ya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, bahasa Inggrisnya ada yang pakai bahasa Inggris kayak. Ya, kan jelas ya, so many signs ya, semeia. Tapi di bahasa Indonesia langsung diterjemahin jadi mujizat di situ. Ya sebetulnya tanda ya, terjemahan literally tanda. Tapi ya mujizat yang dimaksud memang mujizat gitu. Yesus mengadakan banyak tanda, itu maksudnya dia mengadakan banyak mujizat. Maka Indonesia langsung menerjemahkan jadi mujizat. Terjemahannya sih nggak salah, tapi istilah aslinya itu sebenarnya tanda, bukan mujizat gitu ya. Secara konten nggak salah itu. 20 ayat 30 juga ya. Itu Yesus mengadakan banyak tanda, banyak mujizat. Mujizat itu tanda, semia. Jadi mujizat itu adalah tanda, kalau menurut Yohanes ya. Gambaran tanda ini ambivalen saya kalau di dalam Yohanes. Saudara baca 4:48 deh, coba kita lihat. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Tapi terus Yesus berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ini kan sort of complaint kan sebenarnya kan ya.
Kalau kamu nggak melihat tanda dan mujizat, kamu nggak percaya gitu. Jadi kepercayaanmu itu selalu tergantung sama mujizat gitu. Ya ini kalimat teguran kan sebetulnya kan. Di sisi yang lain, Yesus memang melakukan mujizat sebagai tanda untuk menunjuk kepada dirinya sendiri gitu kan ya. Pertanyaannya, if faith resulting from miracles is not good, why does Jesus perform miracles? And why does John link these signs to faith in Christ? 20:31 misalnya ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, jadi tanda-tanda itu dikaitkan dengan iman ya. Satu sisi tanda menunjuk kepada, maksudnya tanda menunjuk kepada diri Yesus Kristus. Ya, tanda, kaitan tanda dan iman ya maksudnya. Tanda itu menunjuk kepada Kristus, itu iman ya berarti ya, iman. Sisi yang lain, Yesus sendiri juga mempersoalkan orang yang kalau mau percaya harus lewat tanda gitu. Jadi di dalam teologi Yohanes itu ada ambivalensi ini. Ambivalensi yang lain yang terkenal itu juga adalah ini, Thomas ya, 20:25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepadanya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku ini, mencucukkan tanganku ke dalam lambung, sekali-kali aku tidak percaya. Lalu terus kemudian Yesus bilang, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Meskipun enggak direct ya, enggak ada pembicaraan direct tentang tanda, tapi ada kata melihat itu maksudnya. Dan melihat tanda-tandanya memang bukan mujizat, tapi ya tanda itu ya, tanda apa? Tanda di bekas paku di tangan dan lambung itu ya, itu kan tanda gitu ya. Jadi Thomas kan insisting tanda, baru dia mau percaya. Tapi Yesus kemudian bilang, kamu lihat makanya kamu percaya. Berbahagia mereka yang nggak pakai lihat tanda, tapi percaya gitu. Yaitu kita pasti gitu kan. Karena ini berarti, ini ayat yang ditujukan untuk Yohanin community gitu ya, yang nggak mengalami kehidupan bersama dengan Yesus. Yesus sudah naik ke sorga. Nah ini adalah ayatnya gitu kan ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nggak melihat Yesus namun percaya. Kita juga nggak melihat Yesus kan, namun percaya. Preparing later community gitu berarti ayat ini. Melegitimasi ya, kepercayaan daripada later community, later Yohanin community gitu. Di dalam 2 ayat 11 yaitu tanda itu menyatakan kemuliaan Allah. Jadi ada kaitan tanda dan kemuliaan. Kalau istilah terang dan hidup itu kan bahasa ciptaan, istilah kemuliaan ya, kemuliaan itu ini ya, apa bahasa tabernakel teologi itu, the glory of God. Itu Leviticus ya, Exodus, Leviticus, Keluaran dan Keluaran ya, teologi tabernakel. Itu suka sekali pakai istilah kemuliaan. Priestly writings ya, untuk ini apa, di dalam konsep orang-orang itu apa, historical criticism, ini apa, dari kelompok yang priestly itu banyak kaitannya sama liturgi ya, sama tempel, bait Allah, imam, itu ibadah dan sebagainya, itu pakai istilah kemuliaan banyak sekali. Dan Yohanes kan menggunakan istilah glory, itu kan cukup banyak gitu ya, lebih banyak daripada Lukas, daripada Matius, daripada Markus gitu. Jadi melalui tanda lalu membangkitkan iman untuk mengenal Yesus di dalam segala kepenuhannya. Ya, seperti yang kita sudah sering bahas itu, dari yang material menuju kepada yang spiritual ya. Tanda itu material di sini. Lalu masuk ke dalam pengertian yang spiritual. Dari material menuju kepada yang spiritual. Misalnya dengan perempuan Samaria, itu bicara tentang air yang material, tapi kemudian terus Yesus naik kepada air yang spiritual gitu kan ya. Tentang roti ya, itu roti 5 roti 2 ikan ya, terus kemudian Yesus naik kepada roti hidup gitu kan. Jadi dari materi menuju kepada yang spiritual. In fact gak terlalu dibedain sih ya, itu sebetulnya satu paket gitu di dalam ini, di dalam bahasa Yohanes. Makanya waktu kita membaca cerita tentang orang buta begitu kan ya, orang buta dicelikkan, itu kita tahu penyembuhannya betul-betul penyembuhan fisik pasti kan ya, penyembuhan jasmani. Tapi terus kemudian di akhir daripada cerita itu kan ada persoalan tentang buta rohani dan melek rohani begitu kan ya. Sampai orang Farisi, apakah kami ini berarti juga buta begitu kan ya. Terus habis itu Yesus bilang, karena kamu pikir kamu nggak buta, justru kamu buta begitu ya. Ini mulai masuk ke dalam arti rohani berarti gitu. Yesus kan melekkan orang secara fisik, secara jasmani, tapi sebenarnya mau disampaikan itu sebenarnya adalah kebutaan rohani gitu.
Jadi intinya kalau kita melihat Yohanes ini memberikan undangan kepada kita untuk participate dalam divine life ya, dalam kehidupan ilahi itu. Partisipasi dalam kehidupan ilahi. Itu ayat yang di bagian depan itu ya. Waktu mereka diajak Yesus tanya di mana. Nah ini 39. 139. Itu kalimat ini programatik di situ kalau kita baca. Saya baca di 38 ya. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Ya, 38. Ini kalimatnya ditujukan untuk pembacanya juga sebetulnya. "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di mana engkau tinggal?" Terus Yesus bilang, ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Ini kayak satu drama gitu saya. Selain betul-betul literally memang Yesus tunjukin tempat tinggalnya itu betul gitu ya, dan historis, tapi juga di dalam pengertian ini loh, marilah ya dan lihatlah. Terus mulai masuk pasal 2, 3, 4, marilah lihatlah. Ini seperti kayak layer-layer yang dibuka. Lalu orang membaca Injil Yohanes ini semakin mengenal siapa itu Yesus gitu. Marilah dan lihatlah ya. Itu kalimat programatik itu 38. Termasuk pertanyaan apakah yang kamu cari itu. Hai manusia, apakah yang kamu cari? Ya. Di mana engkau tinggal? Itu kan berarti bicara tentang rumah kan ya. Ini langsung di dalam pengertian rohani, rumah dalam pengertian literal, tapi juga rumah dalam pengertian rohani. Di mana engkau tinggal ini bicara tentang dwelling place berarti gitu. Tempat tinggal, dwelling place ya. Di mana kamu bicara tentang home ya, bicara tentang rumah. Ya, bicara tentang ruangan, bicara tentang room, bicara tentang space ya. Di mana engkau tinggal? Yohanes 1 kan bilang dia tinggal among us. The word became flesh and dwelt among us ya. Tabernakel kan berarti ini Tuhan yang tinggal bersama dengan umatnya. Lalu di sini Yesus bilang ini tanya di mana engkau tinggal gitu. Where is your dwelling place gitu. Jawabannya kan di satu sudah dibilang among us. Lalu lihatlah ya. Lihatlah apa? Ya ini lihatlah logos yang tinggal di antara manusia maksudnya. Di dalam pengertian ini ya. Jadi kalau sudah membaca Yohanes ada ada perpindahan yang mulus ini ya antara yang fisikal, yang lahiria, yang jasmania terus langsung move ke yang spiritual. Itu biasa di dalam Injil Yohanes khususnya ya. Ini bukan alegori bukan ya. Maksudnya betul-betul legitim dan granted sesuai dengan pembacaan Injil Yohanes itu. Itu menarik kalau kita melihat ini ya, kita kan seringkali mendengar sentral pengajaran Yesus itu kan kerajaan Allah ya. Betul kan ya? Tapi itu sebetulnya betul untuk Lukas dan betul untuk Matius paling banter gitu ya. Tapi bukan untuk Yohanes sih sebetulnya. Jadi waktu kita mengatakan sentral pengajaran Yesus itu kasih, itu betul. Tapi menurut Yohanes gitu ya, menurut Yohanes. Yohanes itu rasul yang membicarakan banyak sekali tentang kasih ya, baik di dalam Injil Yohanes maupun juga di dalam surat Yohanes juga itu bolak-balik ngomong tentang kasih ya. Kasih mengasihi. Ini sentral, betul. Tapi ini enggak sentral di dalam Lukas misalnya ya, enggak sentral di dalam Matius. Double commandment sih selalu ada di dalam Injil yang lain juga memang gitu. Maksudnya ajaran tentang double. Tapi khususnya di dalam Yohanes ya itu ini adalah sentral yang salah satu yang penting gitu. Makanya bisa muncul 3 ayat 16 itu. Tentang penyataan kasih Allah. Kasih Allah, kasih akan dunia, karena ada dualisme juga di situ ya. Gambaran dualismenya itu seperti kayak terang gelap tadi kita sudah singgung kan ya. Dualisme Yohanes itu ini central theme yang lain terus apalagi hidup mati ya. Lalu bicara tentang truth kebenaran dan dusta ya. Ini semuanya kontras kan ya. Dari atas dari bawah ya. Dari atas, dari bawah, apalagi dunia ya, berasal daripada dunia ya, atau dari Bapa, dari dunia, yaitu semuanya konsep dualisme gitu. Ada orang ya ini mungkin historical criticism menuduh bilang misalnya golongan liberal mereka bilang ini kayak pengaruh daripada Gnostik. Gnostik kan memang suka pakai dualisme kayak begini kan ya. Lalu dituduh kayak Injil Yohanes itu Injil yang dekat sekali sama Gnostisisme.
Justru sebaliknya gitu. Justru dengan adanya ini jadi sekali lagi ada missionary power ya untuk orang-orang gnostik gitu. Ya, ada apa itu tadi saya? Ada sambungan lagi gitu. Kan ini kepercayaan gnostik suka operating with dualisme ya. Terus kemudian Yohanes datang dengan ini, dualisme yang asli itu ini sebetulnya. Jadi nyambung sama pergumulan orang gnostik gitu. Bukan karena Yohanes didikte oleh gnostisisme ya, pasti tidak. Seperti kita juga nggak bilang waktu dia pakai istilah logos, dia nggak didikte oleh ancient Greek filosofi kan, bukan kan. Tapi kepentingan misiologis gitu, kepentingan penginjilan ya. Kita tutup doa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, untuk kesempatan kami bisa mempelajari Injil Yohanes. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk mempelajari lebih dalam lagi dalam pembelajaran kami, dan Engkau memberkati dan kami semakin hidup di dalam terang sebagai anak-anak Allah dan menjadi saksi Tuhan yang Tuhan juga utus di dalam dunia yang gelap ini sebagai terang-terang yang mengambil terang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.